Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Baik, layanan informasi. Sebelumnya saya ingin nanya kabarnya kalian bagaimana? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah, berarti kita patut syukuri atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Nah, ini sebelum memulai itu kita harus berdoa. Doa. Ayo, siapa yang memimpin doanya? Ini. Siapa doa? Doa mulai. Doa. Ya, semoga apa yang sudah dibacakan barusan itu pertemuan kali ini lancar, ya. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke Bapak absen dulu ya. Oh, ada katanya. Baik. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang apa? Pentingnya motivasi belajar. Tapi sebelum itu Bapak ingin ngasih tahu pada kalian bahwasanya Bapak di sini hanya bisa memberikan layanan cuma 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit, paham kan? Jadi kita gunakan semaksimal mungkin waktu ini. Baik, tujuan bimbingan ini tentang motivasi belajar itu biar kalian itu bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, bisa memadukan strategi belajar meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan motivasi belajar di masa pandemi, ya. Nah, sekarang biar tidak ngantuk, posisi tetap semangat, ya. Kita ikut mainan dulu. Ya, Pak. Ice breaking itu namanya, ya. Nah, tepuk tangan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita, ya, yaitu tentang motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Nah, ini pengertiannya. Motivasi belajar sangat penting dalam pengembangan diri, sebab pengembangan diri adalah belajar. Belajar adalah pengembangan diri. Jika Anda ingin lebih sukses dibanding pencapaian Anda saat ini, kuncinya ialah jangan pernah berhenti belajar. Ingat ya, kalau kalian ingin sukses, jangan berhenti belajar. Hanya dengan belajarlah Anda akan berkembang menjadi lebih baik. Motivasi belajar berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya penggerak. Jadi yang dalam diri kalian itu daya penggeraknya itu kalau di bahasa Dr. Andes M. Galliano bahwa motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan juga luar. Selanjutnya, dalam bukunya Ngalih Purwanto mengatakan bahwa motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap satuan goal atau perangsang insentif. Dari video barusan bisa kita ambil hikmah, ya. Bahwasanya
Kita itu sebagai siswa yang masih batas syukuri. Benar. Kalau di NTT ini itu pun dari desa yang jauh di sana 7 km nah. Mereka jalan kaki. Sedangkan kalian tinggal naik angkot atau naik taksi kan? Sini kalau bahasa di Madura kan adanya taksi kan ya? Iya. Kalau itu tinggal berangkat nyampe di sekolah. Belajar jam 7 nyampe di sini. Sesuai jam pelajaran. Kalau di sana enggak. Mereka berangkat jalan kaki nyampe di sekolah, sekolah yang menyesuaikan dengan mereka gitu. Perjuangannya sangat benar-benar berjuang banget gitu. Ya, makanya kalau bisa kalian jangan mau kalah. Dengan fasilitas yang sudah lengkap, kalau bisa kalian itu yang lebih dari mereka, termotivasinya untuk belajar ya, paham? Paham. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jenis-jenis motivasi belajar. Terus motivasi sosial. Selanjutnya menceritakan kisah inspirasi santri dulunya yang dulu bodoh akhirnya pintar. Ini Bapak menjadi referensi dan akhirnya menemukan cerita santri bodoh atau yang kurang pintar lah, kalau bahasa halusnya kurang pintar. Tapi sekarang menjadi santri yang benar-benar benar-benar pintar dan menjadi ulama sufi. Tahu ulama kan? Kiai sufi pada zamannya. Beliau terinspirasi dari mana? Nah ini lihat kisahnya. Disimak ya. Bisa dipahami kan? Bisa dimengerti kan? Nah, jadi intinya dari video tadi, kalau kalian mengasah otaknya sungguh-sungguh, maka otak itu akan ikut terasah. Akhirnya apa? Jadi manusia itu tidak bodoh. Nah, manusia itu kalau mau belajar, mau benar-benar, itu pasti akan menjadi pintar. Isi otak kalian, apapun isi tentang ilmu-ilmu, suatu saat akan nafi ilmu itu dan bisa mengaplikasikan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari nanti. Entah itu mau jadi guru, entah itu mau jadi mau meraih cita-cita kalian, polisi, Yang penting intinya waktunya belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu ya? Ya.
tumbuhkan motivasi dalam diri kalian. Oke, sekarang lanjut ke forum diskusi. Ya. Tadi kan sudah dibagi kelompok tuh, tiga orang tuh. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, Pak. Nah, diskusinya Bapak sekaligus memberikan lembar LKPD. Ya, tolong lembar ini sambil. Nah, sudah? Sudah. Nah, gini. Setelah hasil diskusi dan pengisian yang tadi, Bapak ingin informasi dari hasil diskusi, Bapak yakin kalian mengerti. Nah, dari rentang 1, ini Bapak mau tanya nih, misalnya dari rentang 1 sampai rentang 10, kira-kira kebermanfaatan pertemuan kali ini, ya, dari awal sampai sekarang, dari rentang 1 sampai rentang 10, dari nilai 1 sampai nilai 10, kebermanfaatan pertemuan kita hari ini kira-kira berapa? Ada yang menjawab? Saya, Pak. Oh, silakan Amina. Saya menilai 8. Hmm. Karena selama ini saya kurang termotivasi dalam belajar saya. Dan setelah saya mengetahui faktor-faktor yang kurang ini, saya sekarang menjadi termotivasi. Apalagi setelah mendengar video cerita tadi. Oke, bagus. Berarti yang dulu pertamanya Amina itu cuma kurang termotivasi dan akhirnya memberi nilai atau rentan nilai 8. Berarti tinggi ya. Alhamdulillah. Yang dulunya tidak termotivasi menjadi termotivasi dengan yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kira-kira nih, tadi kan Amina yang jawab. Sekarang yang lain mungkin mau menyimpulkan hasil pertemuan ini. Coba, angkat tangan. Saya, Pak. Oh, Dinas. Oke, Dinas, lanjut. Menurut saya, Pak, motivasi penting dalam membentuk seberapa besar minat belajar siswa. Motivasi juga mempengaruhi seberapa banyak siswa akan mempelajari dari suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa banyak penerapan siswa dalam menangkap informasi yang disajikan kepada mereka. Siswa yang terdorong untuk belajar akan menggunakan kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi tersebut, sehingga siswa dapat menyerap dan menangkap lebih baik. Motivasi belajar siswa merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar siswa. Siswa yang termotivasi dengan baik akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Oke, baik. Tepuk tangan buat Dinas. Sudah berlangsung dari tadi. Nah, dari awal sampai sekarang kita sudah sampai ke penghujung acara kita. Sekarang Bapak ingin memberikan lembar evaluasi, ya, memberikan lembar. Karena sudah di penghujung acara kata Bapak tadi, Bapak ucapkan banyak terima kasih atas pertemuan kali ini dan semangatnya kalian. Mungkin sudah termotivasi juga ya. Ya. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.